wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kelompok kami. Kami akan membahas tentang sistem perekonomian Indonesia. Namun sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Nama saya sendiri, Maria Dirna Sulastri, dan saya sebagai pemateri pertama. Saya Lutfi Merni, saya sebagai pemateri kedua. Nama saya Pankrasatus. Pengertian sistem. Sistem merujuk pada sehimpunan gagasan atau ide yang tersusun, diorganisasikan, atau suatu himpunan gagasan, prinsip, doktrin, hukum, dan sebagainya. Sistem mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, setiap sistem mempunyai tujuan. Kedua, setiap sistem mempunyai batas. Akan tetapi, sistem itu bersifat terbuka, dalam arti berinteraksi dengan lingkungannya. Ketiga, setiap suatu sistem terdiri dari beberapa subsistem yang biasa pula disebut bagian, unsur, atau komponen. Keempat, sistem tidak hanya sekedar sekumpulan dari bagian atau unsur, melainkan juga merupakan suatu kebulatan yang utuh dan padu atau mempunyai holisme atau keterpaduan. Yang kelima, terdapat saling hubungan dan saling ketergantungan, baik dalam sistem internal maupun antara sistem dengan lingkungannya atau eksternal. Kedua, pengertian sistem ekonomi. Menurut Dumoiri, tahun 1966, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Suatu sistem dapat diibaratkan seperti lingkaran-lingkaran kecil yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Lingkaran kecil tersebut merupakan suatu subsistem. Subsistem tersebut saling berinteraksi dan akhirnya membentuk suatu kesatuan sistem dalam lingkaran besar yang bergerak sesuai aturan yang ada. 3. Sistem perekonomian. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi, sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dipegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut. Yang pertama, perekonomian terencana. Ada dua bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme. Sebagai wujud pemikiran Karl Marx, komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Namun, selanjutnya, pemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara. Ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh. Yang kedua, sistem perekonomian tradisional.
Perekonomian pasar tergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka inginkan. Sebagai akibatnya, barang yang diproduksi dan harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme penawaran permintaan. Yang keempat, perkembangan sistem ekonomi sebelum Orde Baru. Sejak negara Republik Indonesia berdiri, sudah banyak tokoh-tokoh negara yang telah merumuskan perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun melalui diskusi kelompok. Di negara Amerika pada tahun 1949 menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran, tetapi telah disepakati suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan sebagai sistem ekonomi Pancasila, yang di dalamnya mengandung unsur penting yang disebut demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi dipilih karena memiliki ciri-ciri positif, di antaranya adalah: yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak pekerjaan penghidupan yang layak. Yang keempat, hak memiliki perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Yang kelima, pelaku ekonomi utama dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Yang pertama, rumah tangga konsumsi atau RTK. Rumah tangga konsumsi merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Rumah tangga konsumsi adalah pemilik atau penyedia jasa dan berbagai faktor produksi. Faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga akan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, rumah tangga produksi RTP atau perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh satu atau beberapa orang yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya produksi. Peran perusahaan sebagai pelaku ekonomi yaitu: yang pertama, produsen yang dimaksud menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, pengguna faktor produksi, yaitu penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, agen pembangunan, artinya pembantu pemerintah dengan menjalankan kegiatan pembangunan. Yang berikutnya, pemerintahan. Pemerintahan mencakup semua lembaga atau badan pemerintahan yang memiliki wewenang dan tugas mengatur ekonomi, dan pemerintah terjun langsung dalam kegiatan ekonomi melalui perusahaan negara atau BUMN. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi yaitu mengatur perekonomian negara sehingga tercipta stabilitas ekonomi agar tidak merugikan masyarakat. Yang keempat, masyarakat luar negeri. Peranan masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi adalah perdagangan, pertukaran tenaga kerja, penanaman modal, pemberian pinjaman, pemberian bantuan.